Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Anak-anak sekalian, kaifa halukum jami'an, ya. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah yang masih melimpahkan pada kita ya nikmatnya sehingga kita masih dapat melanjutkan pelajaran kita, yakni pelajaran Al-Fatihah untuk anak kelas 7 walaupun secara online. Ya. Namun terlebih dahulu kita bersyukur pada Allah yang menjadikan kita sebagai orang Islam, sebagai orang yang beriman dan ya memperkenalkan kita dengan manhaj salaf dan mengamalkannya, memperkenalkan kita dengan sunnah nabinya dan mengamalkannya berdasarkan manhaj salaf as-salih. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah mengeluarkan kita dari gelapnya masa jahiliyah menuju cahaya Islam yang terang benderang. Baik. Nah, sekalian, kemarin kita udah belajar sampai huruf shin, ya. Ya, sampai huruf shin. Kemarin udah ada latihannya. Ini menuliskan 2 ayat pertama surah Al-Quraisy. Ya, 2 ayat pertama surah Quraisy. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam huruf yang selanjutnya. Ya, huruf sin dan shin, sekarang huruf shad dan dot. Ya, shad dan dot. Ya, sebenarnya antara huruf sin atau huruf shad ada kesamaannya pada pembuatan lingkarannya itu, ya. Kalau huruf sin kemarin antum ada pasti membuat bagian yang begini. Ya. Pada huruf shad ini juga sama. Nah, kalau huruf sin antum tinggal tulis-tulis begini, ya, ini huruf sin. Ini huruf sin. Kalau huruf shad juga sama, ya, tinggal antum membuat begininya saja. Ya. Jadi sebenarnya hanya beda pada kepalanya saja. Nah, perhatikan cara pembuatan kepala huruf shad. Perhatikan ya, biar lebih jelas. Nah, perhatikan cara membuatnya. Pertama, antum tulis begini. Nah, ya. Kemudian buat seperti ini. Kemudian tarik. Ya. Baru buat huruf yang seperti saya tulis tadi. Jadilah dia huruf shad. Ya, shad dan dot sama ya. Nah, saya ulangi cara pembuatannya. Ya, pertama itu begini. Kemudian begini. Kemudian tarik. Baru buat ininya. Nah, itu dia caranya. Ya. Nah, ini cara membuatnya sekali lagi. Buat secara cepat, perhatikan. Buat begini, tarik, kemudian begini. Jadilah dia huruf shad. Nah, ya, shad. Shad dan dot. Nah, ini kalau huruf shad atau dotnya itu sendiri. Nah, sekarang bagaimana kalau dia berada di awal kata? Nah, perhatikan ya, kalau dia di awal kata, maka cara membuatnya adalah, sebentar ya, kameranya agak settingnya kurang benar. Iya, Ustaz. Baik.
Ya. Nah, gimana kalau dia berada di awal kata, cara membuatnya? Ya, kalau di awal kata, maka perhatikan cara nulisnya. Kepalanya sama tadi dengan yang ketika dia sendiri, lihat. Ya, sama, kemudian tarik. Ini kalau dia berada di awal kata, dia ada sedikit garis yang lewat begini. Nah, ini dia, ini garis ini. Ini dia. Jadi lewat sedikit. Ya, saya ulangi lagi cara membuatnya. Ya, apa ya? Nah, contohnya kita buat kata soh, atau kita buat kata apa ya? So'ada. Contoh kita buat kata so'ada. So'ada. Nah, ini dia di awal ya. Nah, kalau dia di awal. Contoh misalnya kita buat kata apa lagi? Sofaqoh. Misalnya kita buat kata sofaqoh. Sofaqoh. Nah, ini contoh apabila huruf shad dia berada di awal kata. Jadi ingat ya, dia ada harus garis yang lewat ini. Nah, ini dia, ini garis ini harus ada ini, garis yang garis bawah itu. Nah, itu dia. Itu kalau huruf shad dia berada di awal kata. Nah, sekarang contoh huruf shad kalau dia berada di tengah. Ya, kalau dia berada di tengah, maka tinggal antum buat seperti ini saja. Buat dulu garis begini, ya, kemudian tambahkan huruf shadnya. Ya, sekali lagi perhatikan. Ya, buat garis begini, kemudian masukkan huruf shadnya. Oke, contoh ya, kita buat kata yas'adu. Yas'adu. Ya. Nah, shad di awal ini tadi, ini sebenarnya belum selesai, ada dia bentuknya kalau bertemu dengan huruf H. Ya, contohnya, oke, saya buatkan dulu. Kalau bentuknya, kalau dia bertemu dengan huruf H, dia bisa bentuknya begini. Ya, perhatikan. Nah, dia bisa gini bentuknya. Ini kalau temu dengan huruf H. Ya, jadi dia bisa naik. Dia bisa naik gitu. Nah, itu dia bentuknya. Contoh, kita buat kata sihhatun. Sihhatun. Nah, tuh. Ya, kemudian bentuk shadnya bisa agak beda juga kalau ketemu dengan huruf mim. Ya, bentuknya begini jadinya. Perhatikan. Nah, ini kalau bertemu dengan huruf mim. Contoh kata somad. Nah, ya, itu dia. Jadi huruf shad dari awal ini pertama bentuknya yang ini, yang saya tunjuk ini ya, ini.
Ini kalau dia temu huruf ain, huruf fa, nah kalau dia bertemu dengan huruf ha, bentuknya dia bisa begini. Sebenarnya bisa juga dengan bentuk yang ini, cuma ini lebih cantik, ya. Kemudian kalau dia bertemu dengan huruf mim, dia bentuknya begini. Nah, jelas ya. Nah, kemudian kita masuk yang shad di tengah. Akuannya agak kabur kameranya ini. Shad yang di tengah. Ah, udah jelas ya. Baik. Nah, ini shad yang di tengah bentuknya begini. Nah, kalau di yang jumpa dengan ha gimana Ustadz? Sama dengan yang pertama tadi, yang di awal. Contoh misalnya ya, yashabu misalnya, yashabu. Contoh ya. Bentar, ini ada yang nanya nih mungkin. Bentar ya. Apa dia nanya? Oh, enggak. Oke. Ya. Kita lanjutkan. Nah, kita buat kata yashabu misalnya. Oke. Kita buat kata yashabu. Yashabu. Sama kan dengan bentuk huruf shad yang di awal tadi? Nah, kemudian kalau yang akhirnya atau huruf shad di tengah yang jumpa dengan mim, sama dengan yang pertama tadi, ya, sama dengan yang pertama tadi. Oke. Oh, misalnya kita buat kata as-samad misalnya, as-samad. As-samad, sama dia, bentuknya begitu ya. Nah, tadi ada yang sedikit terlupa sama Ustaz. Huruf shad di awal kalau bertemu dengan huruf ro, ya, dia bentuknya, ya, ini Ustaz buat tambahan di bawahnya, huruf shad di awal kalau dia bertemu dengan huruf ro, perhatikan ya. Shad bertemu dengan ro. Gimana menuliskannya? Perhatikan, dia agak begini nulisnya. Beda kan dengan yang di atas kan? Agak sedikit naik dia. Perhatikan sekali lagi. Nah. Oke, contoh ya, kita buat kata isror misalnya, isror. Isrorun. Nah, itu dia. Kalau ketemu dengan huruf ro, agak ada naik sedikit ya. Nah, isrorun. Ya. Atau kita buat kata musirrun. Musirrun. Nah, ini dia. Nah, ini adalah bentuk huruf shad di awal dan di tengah. Ya. Nah, selanjutnya adalah huruf shad ketika berada di akhir kata. Di akhir kata. Kalau di akhir kata ini lebih simpel. Bentuknya sama seperti shad yang sendirian. Cuma ada huruf di depannya. Ya, jadi tinggal buat begini aja. Nah, ini kemudian tambahkan huruf shad. Nah, atau yang pendeknya begini, ya. Sekali lagi, perhatikan. Nah,
Ustadz bilang huruf shad di akhir ini sama dengan yang pertama. Artinya apa? Nggak ada garis yang lewatnya ini. Nggak ada garis ininya dia. Nampak? Perhatikan sekali lagi, shad di awal itu bentuknya begini, perhatikan ya. Ini shad ketika dia sendiri. Nah, kalau dia di akhir bentuknya seperti ini, cuma hanya aja ada huruf sebelumnya. Ya, jadi tinggal begini untuk buat. Atau boleh yang model panjang yang pertama tadi untuk buat begini. Nah, oke, jelas ya. Contohnya kata apa misalnya? Contoh kata harisun. Contoh harisun. Nah, ini contohnya kata haris. Ya, kemudian kata contoh misalnya kata lirs. Lirsun yang artinya maling. Lirsun. Ya, nah jadi tinggal begini aja. Nah, inilah cara membuat huruf shad. Ya, ketika dia sendiri, ketika dia berada di awal atau ketika di tengah. Ya. Nah, sekarang kita buat contoh dari huruf shad ini ya. Kita buat contoh dari huruf shad. Oh, afwan. Ya, kita nggak usah buat contohnya ya. Jadi untuk hari ini ya, ini yang Ustadz tulis ini nanti Ustadz fotokan ya, Ustadz fotokan tanpa ada buat ayat ya. Antum tinggal cukup menulis di rumah. Perhatikan ya, Ustadz bilang antum cukup latihan tulis di rumah tanpa perlu antum foto dan kumpul ke Ustadz. Cukup jadi latihan antum di rumah aja ya, untuk memperbaiki tulisan. Ya, untuk memperbaiki tulisan. Jadi nanti ini Ustadz foto, antum latihan sendiri di rumah ngetes tanpa dikumpul, nggak usah dikumpul. Jadi hari ini nggak ada tugas, ya. Nah, ini huruf sin. Sekarang kita masuk ke huruf selanjutnya, yaitu huruf to dan zo. To dan zo, ya. Nah, oke, to dan zo, perhatikan. Huruf to dan zo sebenarnya lebih mudah daripada huruf shad dan dot. Ya. Huruf to itu kepalanya sama dengan huruf to dan sama dengan huruf shad dan dot. Perhatikan cara buatnya sama persis kayak tadi. Ya, cuma di ujungnya aja nanti yang sedikit beda. Perhatikan. Kalau huruf to ya, antum buat kepalanya dulu begini, tarik begini. Ya, ini di sininya dia runcing. Kemudian antum buat huruf alif di atasnya. Jadi ini huruf alif, ini baru tambahkan sedikit titik. Tambahkan titik. Sekali lagi, perhatikan ya cara membuat huruf to. Jadi pertama itu antum buat dulu seperti huruf so tadi. Nah, begini ya. Kemudian antum tarik dari bawahnya begini. Di ujungnya runcing. Di ujungnya runcing. Baru kemudian antum buat alif. Buat alif di sini, udah tambahkan titik di atasnya. Digabung sama alifnya. Itu dia. Itulah dia huruf to. Sama dengan huruf zo juga sama. Sekali lagi, perhatikan cara buatnya. Ya, buat dulu seperti tadi yang pertama begini, ya. Kemudian tarik garis tebal di akhirnya runcing. Nah, baru kemudian buat huruf alif. Gini, tambahkan titik di atasnya. Jadilah dia huruf to atau huruf zo. Nah, jelas ya? Oke. Ini kalau huruf to atau huruf zo ketika dia sendiri.
Nah, sekarang bagaimana kalau di awal? Kalau di awal bentuknya sama dengan ini, cuma di ujungnya nggak runcing, ya. Contoh misalnya kata kita buat dulu bentuknya gimana, perhatikan, ya. Ini. Nah, dia ada garisnya yang lewat dikit, sama kayak huruf short tadi. Nah, cuma kalau huruf to, tambahkan alifnya, jangan lupa. Ya, di atasnya tambahkan titik begini. Nah, itu kalau dia di awal. Contoh misalnya kata, kita buat kata tobibun. Kita buat kata tobibun contohnya. Perhatikan ya. Tobibun. Nah, atau misalnya antum buat kata toyibatun, boleh juga. Nah, ini huruf to kalau dia berada di awal kata. Ya. Nah, bagaimana kalau dia di tengah kata? Gampang ya, tinggal antum buat aja huruf sebelumnya. Ya. Nah, tinggal antum buat begini, kemudian tambahkan to. Nah, jangan lupa alif di atasnya, kemudian ada titiknya sedikit. Nah, gitu. Misalnya kita buat kata apa? Yatibu misalnya, yatibu contoh ya. Nah, atau misalnya kita buat kata yakbahu. Perhatikan. Yakbahu. Nah, taib ya, jelas ya. Nah, ini. Nah, kemudian kalau bentuknya di akhir, bagaimana nulisnya? Nah, tinggal sama seperti yang ketika sendiri tadi, ya. Tinggal dibuat ada huruf di depannya, kemudian, nah begini, afwan. Nah, di akhir ini dia sama seperti yang pertama tadi, artinya nggak boleh ada garis ini salah. Ini contoh yang salah, ya. Yang benar adalah, perhatikan, ini huruf di awalnya, ini. Ya, sama seperti yang di awal tadi. Sekali lagi, perhatikan. Ini ada garisnya sedikit, ini dimaafkan aja ya. Nah, sebenarnya itu harusnya nggak ada. Nah, ini ya, ini dia. Huruf to di akhir kata. Contoh ya, kita buat kata al-khottu. Misalnya, pelajaran kita ini al-khot. Nah, kita buat contohnya. Al-khottu. Al-khottu. Nah, ini dia contohnya. Ya. Nah, kemudian apa lagi yang di akhirnya? Misalnya al-battu, bebek ya, al-battu.
Nah, ini dia contoh untuk huruf to yang di akhir kata. Nah, sekian pelajaran kita untuk hari ini ya. Mudah-mudahan apa yang Ustaz ajarkan dapat antum pahami dan coba antum praktek tulis di rumah. Ya, nanti Ustaz fotokan ini, ya Ustaz kirimkan dari grup, ya. Nah, ini sekali lagi Ustaz ulangi, ini sekedar latihan di rumah yang tidak dikumpul ke Ustadz. Jadi hari ini nggak ada mengumpulkan latihan, ya. Bagi yang nggak hadir, silakan atau Ustadz minta tolong nanti kasih tahu ke teman yang nggak hadir bahwasanya hari ini nggak ada latihannya. Ya, maksudnya nggak ada latihan yang dikumpul, latihannya ada. Ini latihannya yang cukup dikerjakan di rumah tanpa harus dikumpul. Baik, kita tutup pelajaran hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.